رفيع الشان والدرجة يا رسول الله سلام عليك رفيع الشان والدرجة اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Itu bukan halaman 11 ya. Kemarin masih ada kolom biasa, kita ulangi babun bima yuqalu ba'da sholat. Halaman 11 babun bima yuqalu ba'da sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Babun bima yuqalu ba'da sholati wa huwa wa man kasala minka salam wa ta'alaita jalali wa ikram wa yuksiru ma yanfa'u di dunya wa dini du'a. Babun bidu'ai wa huwa Allahumma a'inna ala zikrika syukrika wa ibadatik Allahumma qfina bihalalika an haramik bi ta'atika an maksiatik wa amina bi fadlika an siwa. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma qfina amma dunya wa ajab al-akhirah. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna fi dunya wa ajab al-akhirah. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'tadillah fid din wal dunya wal akhirah lana wa liwalidina wa lisa'il muslimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin walhamdulillah rabbil alamin. Babun ya'takal syawahid wal masail wa yustahabbu an yuhafidha ala adhan sabahan wa masaan fa inna fiha fadlan 'aziman min dhalika ayyakullahu dhunubahu wa in kana misla al-bahr wa tujibu lahu al-jannah la tamur wa la tamur wa la yadurruhu syai'un wa la hajatun wa la aqrabun wa yudhilluhu yawm al-qiyamah wa yutimma alayhi ni'matahu wa yutikuhu wa yutikuhu minan nar wa yaktubu lahu jawazan minha wa yakfiyahu Allahu ma ahamahu min dunya wal akhirah wa yusibuhu bi nafsihi wa ahlihi wa la mali syai'un yakrahu wa yadullahu ilayhi wa yamin sab'ina najratan wa yakillahu lahu wa yamin sab'ina hajatan ahwanahu al-maghfirah wa yasrullahu ala man ajahu wa yasirruhu wa ya'ishu sa'idan wa yamutu hamidan. Bismillahirrahmanirrahim. Babun bima yuqalu ba'da sholati. Bab membahas tentang apa-apa yang diucapkan setelah sholat. Jadi setelah kita sholat maktubah, ini kita maktubah ya, kalau sholat sunnah ada doa-doa tersendiri ya, seperti sholat habis sholat duha, habis sholat hajat, asy-syukhrah ada doa tersendiri. Ini kita akan bahas ini doa habis sholat fardu, habis sholat maktubah. Jadi sebagaimana yang telah dijelaskan, habis sholat jangan langsung keluar, karena itu ciri-ciri orang munafik. Orang munafik kalau habis sholat langsung kabur, ya nggak mau doa.
Nah ini termasuk juga ya ada cara-cara zikir yang dibaca tersebut harus memenuhi syarat. Seperti tadi habis sholat maghrib ya kita baca apa? La ilaha illallah, lahu mulku wa lahu hamdu, yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir ya sebanyak 10 kali. Ini apa sih faedahnya, keutamanya? Allah ampuni 10 dosa. Nah, kemudian ya Allah berikan 10 kebaikan, Allah angkat 10 derajat. 10 derajat Allah angkat, 10 dosa Allah hilangkan, 10 kebaikan Allah telah berikan kepada yang baca tersebut. Tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Qabla ayat wa huwa sanin rijlaihi, bacanya masih belum merubah posisi duduknya. Masih duduknya masih rijlaihi, masih begini ya. Anggap assalamualaikum ya, astagfirullahaladzim, asyhadu an la ilaha illallah wa min dzikri hamid wal hazan, begitu kan? Kita baca, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam, hayya salam sampai terus. Kemudian ya kalau tadi habis salat maghrib dan subuh, ini baca la ilaha syarikalah. Maghrib dan subuh, la ilaha syarikalah 10 kali. Kalau mau dapat faedah tersebut, yang 10 pahala, 10 dosa dihilangin, 10 derajat Allah terangkat dengan syarat masih posisi begini. Sa'ani rijlaihi, belum berubah posisi duduknya. Ya, kemudian qabla ayyatakalam, sebelum ngomong sama orang. Nah, jadi jangan berubah posisi. Ada yang langsung, ada kan orang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila. Ada nggak bersila? Ada. Ini ya. Sa'ani rijlaihi masih posisi, habis salam, belum berubah. Nah, jadi yang nanti setelah baca itu baru dia rubah posisi duduknya. Mau bersila kayak bagaimana terserah dia. Yang penting sebelum merubah posisi duduk, sebelum apa tuh ya ngomong sama orang, ya sebelum bicara sama orang, baca la ilaha syarikalah 10 kali baru dapat fadilah yang hebat tersebut. Nah, ini hanya dibaca kapan? Pada sholat maghrib dan subuh. Tapi dalam kitabnya ini bahkan habis asar ya. Udah kita umumnya habis maghrib sama subuh demikian ya. Nah, kemudian tambah lagi habis maghrib sama subuh, tambah apa tuh? Tambah baca Allahumma ajirna minan nar. Nah, ya, insyaallah kita bisa amalkannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini katakan ya, udah kita minggu lalu mereka wa huwa, apa doa tersebut? Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta wa ta'ala jalal ikram. Ya, itu doanya. Tapi sebelumnya kan kita kan tadi apa tuh baca istighfar 3 kali. Karena istighfar daripada apa? Istighfar daripada dosa yang kita lakukan waktu sholat. Apa dosa sholat kita? Sholat kita nggak khusyuk, sholat kita asal-asalan, sholat kita ngambang pikirannya. Nah, ini kita minta ampun sama Allah Ta'ala. Kemudian yang kita baca apa tuh? Ya, habis Allahumma antas salam kita sama ayat terakhir, kemudian baca ayat kursi, yang ketinggalan ayat kursi. Ayat kursi kita baca karena fadilah ayat kursi yang kunci dibaca habis sholat ayat kursi, ya jarak sama dia yang surga hanya kematian. Artinya ya jaminan orang yang baca ayat kursi habis sholat, baca ya buat dalam hati, ini insyaallah mati husnul khatimah. Amin. Amin wa amin ya. Kemudian ya ada yang tasbih 33 kali itu subhanallah, kita ada apa semua ya, alhamdulillah 33 kali. Kemudian apa namanya Allahu Akbar. Nah, kemudian berdoa. Nah, berdoa ini imam yang doa, kemudian ya nanti yang aminin si makmumnya. Nah, makmum tersebut jangan jalan dulu ya sebelum imam bangun. Nah, jadinya kalau emang nggak ada perlu mendadak, ya silakan sampai akhir. Nggak lama kok. Baru baca doa nggak lama sampai kelar. Kemudian ya dia apa tuh? Ya akhir dia tersebut ya ada yang dalam thariqatnya salaf ya. Di akhir itu ada yang baca tartibul Fatihah. Tartibul Fatihah apa dibacanya? Habis doa istighfar lagi. Kok habis doa istighfar lagi? Kan alhamdulillahirabbil alamin astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih yang 3 kali. Kok habis doa istighfar lagi? Istighfar karena doa kita enggak mencukupi syarat. Kata Imam Hasan Basri, istighfaruna yahtaju ila istighfar.
Istighfar kami butuh istighfar. Nah kan bingung. Istighfar kami butuh istighfar. Gimana? Kita waktu istighfar, ya kita masih makan barang haram. Waktu istighfar, ya kita mintanya nggak serius. Waktu istighfar, ya kita hati kita lalai. Nah jadi istighfar kita butuh istighfar. Maka tadi habis doa, ya kita istighfar lagi. Istighfar terhadap apa? Terhadap kita tadi kurang syarat ketika kita berdoa. Karena daripada syaratnya doa paling utama ada orang yang berdoa makanya halal. Bagaimana salah seorang sahabat datang pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa sallam. Dia mengatakan apa? Ya Rasulullah, udhuli mustajab berdakwah. Ya Rasulullah, doain saya agar saya jadi orang yang doanya diijabah, yang makbul. Rasul cuma satu, apa? Atib mat'amak tustajab da'watuk. Kalau kamu pengen doa kamu dikabul, kamu jadi orang yang doa kamu mustajab, ya kamu makan halal dah. Atib mat'amak tustajab da'watuk. Makan yang halal, niscaya doa kamu diterima. Nah, jadi makanya sini, ya kalau kita doa Allah nggak terima, kemungkinan kita masih kurang cukup syarat. Apa syaratnya tadi? Kita makan masih campur makan haram, kita doa nggak khusyuk, kita doanya nggak hadir hati kita, ya ini tentu Allah Ta'ala tolak. Ya, maka jangan heran banyak orang zaman dahulu yang makannya udah halal aja masih minta doa sama orang lain, sama orang-orang yang tubuh mereka nggak kemasukan barang haram. Jadi datang ke rumah orang alim, ya ke seorang ulama, datang, ya doain saya, doain anak saya. Emang dia nggak bisa doa? Bisa nggak? Bisa. Nah, bisa. Nah kita nggak tahu nih kita punya hajat Allah Ta'ala kabulin dari mulut siapa. Kita nggak tahu kita punya hajat Allah kabulin dari lidah siapa. Tentu ya ada kita punya hajat dikabulin sama doa orang lain. Kita minta tiap malam Allah Ta'ala tolak. Kenapa? Ya syaratnya doa kita nggak punya, syarat diterima kita nggak punya. Ya doain saya dong, doain Anda, doain. Nah kita minta bantuan. Ya karena dari lisan dia, dari lisan mereka yang nggak makan barang halal, nggak makan barang haram. Kemudian ya, lidah mereka bersih, nggak pernah ghibah, nggak pernah caci maki, ya nggak pernah yang kotor-kotor, maka ampuh. Ayatnya sama, ya semuanya sama, bacanya sama. Kita baca ribuan kali nggak kabul. Ya tapi kalau ada orang angkat tangan dan baca ayat tentu dikabulin. Nah, kenapa? Ya udah lidah mereka beda. Lidah mereka nggak pernah cici barang haram. Lidah mereka nggak pernah caci maki. Lidah mereka nggak pernah ghibah dan lainnya. Jadi lidah mereka suci, bersih. Beda halnya sama kita. Jadi boleh aja minta doa sama orang lain. Ya. Tapi ada yang ada mana? Minta sama orang lain, emang nggak bisa doa sendiri gitu. Suka begitu kan? Nah kita suka nih minta doa sama orang tua kita, sama ayah kita, sama guru kita minta doa. Ya kita yakin mereka lidahnya bersih, hati mereka bersih ya. Insya Allah begitu ya. Karena kalau minta doa sama bini boleh kan? Boleh. Kira-kira doa apa kita bini? Ya, ada yang bini yang ngatur doa apa kira-kira ya? Nah, terusin ya. Wa yubshiru mimma yanfa'u fid dunya wa dini fi du'a. Hendaknya seorang hamba tersebut memperbanyak doa untuk urusan dunianya, urusan agama yang manfaat sama dia. Jadi kita sama Allah Ta'ala jangan nggak doa. Ini kita terus terang banyak kita malas sama Allah, padahal ya orang yang nggak berdoa orang sombong. Orang nggak berdoa orang sombong. Kenapa sombong? Dia anggap dirinya udah nggak butuh pertolongan Allah. Ya dia mengandalkan dia punya kepintaran dan lainnya. Jangan, kita tetap mohon sama Allah Ta'ala. Kehebatan kita nggak ada apa-apanya kalau Allah Ta'ala nggak izinkan, ya bisa ya berbalik dari apa yang kita harapkan. Makanya semua minta perlindungan, minta sama Allah Ta'ala, ketuk pintu Allah. Ya Allah Ta'ala beda sama makhluk. Kalau manusia sering kita minta marah. Manusia kita minta pertama kali mungkin dikasih, 2 kali kasih, 3 kali, 4 kali nggak dikasih. Ya tapi Allah Ta'ala pintu kita ketuk, kita minta, Allah Ta'ala gembira. Ya, jadi sini ya bedanya apa? Bedanya itulah manusia dengan Allah Ta'ala. Kebanyakan kita terbalik, mau minta sama orang, sama Allah nggak mau minta.
minta ya, waktu mustajab banyak. Seperti tadi hari Jumat ada waktu mustajab yang mau sepertiga malam kita bangun, ya minta sama Allah Ta'ala. Jangan sampai kita nggak anti doa, nggak mau doa, nggak mau sama Allah Ta'ala, jangan ya. Babun fi du'ai, bab membahas tentang doa. Nah ini doanya banyak ya. Sini kalau nggak apa, yang kita apa aja. Kalau mau baca, ya nggak apa, boleh ditulis atau di fotokopi, taruh di tempat itu sholat ya. Huwa ini doanya, Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah ini ya doa yang bermanfaat bidang dunia dan akhirat dan agama. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, artinya ya Allah, tolong kami ya Allah agar bisa kami mudah untuk zikir kepada Engkau ya Allah, dan bisa melaksanakan syukur kepada Engkau ya Allah, dan bisa melaksanakan ibadah yang benar. Ya. Allahumma fina bihalalika an haramik. Allah cukupkan diri kami dengan yang halal saja ya Allah, dan daripada jangan sampai kami menoleh atau pengen sama yang haram. Nah ini kalau kita baca begini, insya Allah kita maunya nggak mahal aja, nggak bakal maksiat. Banyak orang udah punya istri masih selingkuh, berarti nggak cukup sama yang halal, pengen juga sama yang haram. Dan banyak orang yang udah punya suami selingkuh, ada juga, ada nggak? Ada. Berapa banyak orang yang udah punya gaji masih korupsi, banyak nggak? Banyak. Nah ini ya, kenapa? Nggak dicukupin sama Allah dengan yang halal, yang haram pengen nyobain juga. Jadi di sini kita udah, kalau yang halal udah, yang halal aja dah, cukup yang halal enak, nggak pengen sama yang haram. Bahkan ulama salaf dalam hal ini mereka mengatakan apa? Ya, ma fa'atu makruhan wala hamamtu bi makruh. Kami nggak ngejain sama yang makruh, yang makruh, bukan yang haram. Ya, kami ngajain yang makruh dan nggak ada rasa pengen ngejain yang makruh gitu. Yang makruh ditinggalin, apalagi yang haram. Kita yang haram kerjain juga. Jadi sini gimana? Di sini ya, kalau orang udah dicukupin sama Allah yang halal, udah nggak pengen sama haram. Sekalipun banyak, sekalipun udah nggak pengen aja, nggak pengen aja. Wa bi ta'atika an maksiatik, ya cukupkan kami ya Allah dengan ketaatanmu saja ya Allah. Jangan sampai kami bermaksiat, pengennya kita taat aja Allah, jangan ada maksiatnya, cukupin ya. Wa abdina bi fadlika amaswa, cukupkan kami ya Allah dengan Kau punya karunia daripada yang lain. Artinya ya, kita bukan hanya kita nggak butuh pertolongan orang lain, tapi Allah itu punya fadl, punya keutamaan, punya karunia, kalau kasih kita edan aja dah. Karena udah putus aliya'su bima fi aidinas, udah putus asa, nggak ada harap sama orang. Nah ini makna kata-kata wa abdina bi fadlika amman siwa. Allah menas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, kami mohon kepada Kau ya Allah petunjuk, ketakwaan dan keselamatan dan kecukupan. Allahumma qina hamad dunya wa azab wa azab al-akhirah. Cukupkan buat kami ya Allah segala macam keluhan dunia dan azab akhirat. Dan selamatin atau Allah mungkin selamatkan ya. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha. Ya Allah, jadikan semua urusan kami akhirnya kebaikan ya Allah. Jadi happy ending ya, artinya apa? Akhirnya kebaikan. Wajibna min dunya wa bil akhirat, selamat kami daripada keinginan dunia dan azab akhirat. Allah innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, Maha Mulia ya Allah. Engkau suka sama ampunan, maka ampunilah kami ya Allah. Allah segala afu al afiyah, minta kepada Allah Taala al afu al afiyah, minta apa tuh? Maghfirah, minta ampunan, wal mu'afat daimah fi dini wa dunya wa akhirat, minta mu'afah daimah jadi di bidang agama, di bidang dunia, di bidang akhirat. Kalau ada mu'afat enak. Ya, kenapa? Karena ya mencakup segala bidang agama, bidang dunia, bidang akhirat. Buat siapa? Lana, buat diri kami, wali-walidina. Nah, ya, wali-walidina. Kalau sebut wali-walidaina cuma bapak mak kita doang. Sini Habib Salim bin Abdul Syatri, kalau mereka beliau baca wali-walidina, karena kalau wali-walidina ke atasnya kena. Bapak kita, mak kita, nenek kita, bapak terus kena semuanya. Ya. Jadi kalau yang warat domainnya mustana,
wali-walidina baca, tapi di sini ada yang bacanya lana wali-walidina. Jadi walid jamak juga, ya, walidun, walidan, waliduna. Jadi walidina ini bapak kami terus ke atasnya. Nah, aku sampai ini, sampai semua kena semuanya. Ya, kalau bilang wali-walidina 2 orang doang kan? Nah, 2 orang, tapi kalau walidina semua kena ya. Wali seluruh muslimin, kepada seluruh muslimin. Nah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Nah, sini anggap dia seorang imam. Seorang imam enggak ada hajat pribadinya. Enggak ada hajat pribadinya. Imam anggap di rumah belum berisik, enggak ada bacaan pengen berisik. Allah tahmid Allah buat berisik ada enggak? Enggak ada. Semuanya yang dibutuhkan oleh muslim-muslimat di bidang dunia, agama dan akhirat. Enggak ada hajat pribadi. Kan seperti anda bilang antum, ada orang doa habis sholat doa sendiri, karena doa sendiri, ya, doa bersama bid'ah macam-macam deh, ya, macam-macam deh, ya. Kemudian lagi doanya saya imam lain, kemudian hajat saya sama imam lain. Imam nggak ada hajat pribadi, nggak ada. Kalau lagi bersama, hajat bersama nggak? Hajat bersama yang dibutuhkan oleh seluruh orang Islam, baik bidang agama, dunia maupun akhiratnya. Ini. Nah, tusin babun fi adzkari shabahi wal masai. Bab membahas tentang zikir-zikir waktu pagi dan sore. Nah, sini ya, banyak orang lalai di pagi hari keluar dari mulut mereka pertama kali kalimat omongin dunia. Apalagi baru berapa 3 minggu apa sebulan, pagi-pagi yang keluar omongin Messi. Bola. Omongin bola. Keluar omongan pagi-pagi bukan menyebut kalimat mulia nama Allah, pemain bola. Tadi pagi-pagi jam 6 ada yang ngomongin Mbappe. Mbappe. Gimana orangnya tuh? Ya, ada begitu. Nah, ini maka zikir di waktu pagi dan sore. Kenapa? Nah, pagi awal daripada siang, sore awal daripada malam. Nah, jadi ya di pagi hari, pagi awal daripada siang, kita nggak tahu apa yang akan terjadi ya dari pagi sampai sore. Ya, kita mau pergi, wah ini banyak hajat kita, ini kita mohon sama Allah Ta'ala sini. Nah, sini semuanya ya kata-katanya antum udah pernah apa, udah pernah tahu semua ya. Sini cara ringkas kalau anak kasih saran, bacalah Wiridul Latif. Yang baca Wiridul Latif atau Ratibul Haddad atau Ratibul Atos silakan baca, karena mencakup semuanya. Ada di Ratibul Haddad, ada di Atos, ada di zikir imam lain banyak. Nah, yang penting pagi hari jangan sampai kita nggak zikir. Ya, usahain zikirnya kalau habis sholat subuh kalau bisa, kalau habis subuh ada pengajian silakan. Kalau habis itu habis apa tuh? Habis pengajian silakan. Yang penting pagi ada zikir. Ya, ada zikir, sore demikian juga. Karena tadi sore awal daripada malam. Karena nanti malam kita tidur, ya kita minta penjagaan dari Allah Ta'ala. Karena kita tidur kan kita lalai, nggak bisa ngapa-ngapain. Maka sini kita minta perlindungan dari Allah Ta'ala dengan apa? Dengan banyak baca wirid, baca zikir ya. Wa yustahabbu ay hafidha ala hadil adhkari sabahan wa masaan. Dianjurkan, sunahkan untuk selalu kontinu membaca zikir-zikir ini pada pagi hari dan sore hari. Ya, pagi dan sore. Cuma dua tuh, pagi dan sore. Banyak zikir-zikir itu yang dibaca pagi sore. Jadi kalau nggak baca kita rugi. Pagi pagi nggak zikir rugi. Sore nggak zikir rugi, gitu aja. Ada orang yang pagi lupa, sore lupa. Tapi kopi pagi nggak lupa. Kopi sore nggak lupa. Mana orang itu? Sampai. Iya. Jadi kok rokok pagi nggak lupa. Rokok sore nggak lupa, zikir pagi lupa, zikir sore lupa. Nah, ini jangan ya, pagi baca wirid ya, sore baca. Udah yang kira apa aja deh tadi seperti yang bilang. Ente biasanya pagi sore apa? Udah Latif, yang pagi, yang sore baca. Udah masya Allah. Kalau cuma satu yang beri continue, baca continue ya. Kenapa? Yang kita suruh beli apa? Continue baca zikir pagi dan sore. Fa inna fiha fadlan 'aziman. Karena di dalam zikir-zikir tersebut ada keutamaan yang sangat besar. Di pembacanya nggak sia-sia
selain dapat pahala, akan dapat manfaat di dunia. Ya, nggak sia-sia bagi yang baca, yang nggak baca ya rugi ya. Min dalika, apa di antaranya zikir-zikir yang sore hari dan pagi hari kita baca, apa keutamanya, apa kelebihannya? Min dalika, di antaranya adalah kelebihannya ayyaqrallahu dunubahu, yang baca Allah Ta'ala ampuni dosanya. Ya, yang baca Allah Ta'ala ampuni dosa. Jadi ada dosa kita punya dosa banyak. Dosa kita nggak ada. Berkatnya zikir kita baca pada pagi hari dan sore hari. Itu dosa kita hilang. Wa in kanat misal jabal bahar, sekalipun dosanya sebanyak busa di lautan. Dosanya banyak, rontok dengan zikir pagi hari dan sore hari ya. Wa tujibu lahu al-jannah, ya, wa tujibu lahu jannata, dan yang kontinu baca tersebut insyaallah masuk surga. Amin. Nah, kalau orang udah jamin masuk surga yang zikir tersebut pagi sore, apa maknanya? Matinya pasti husnul khotimah. Karena syarat dapat surga apa? Mati husnul khotimah. Jadi dapat surga, ya, artinya matinya husnul khotimah, ya. Wala tamusun naru, kalau udah masuk surga otomatis nggak kesentuh sama api neraka. Kalau udah sering berzikir pagi hari sore hari, dia mati husnul khotimah, dapat masuk surga, otomatis apa? Wala tamusun naru, tidak akan tersentuh oleh api neraka. Dijamin sama Allah Ta'ala ya. Wala yadru syai'un, nggak bisa diganggu oleh apapun juga, baik yang zahir maupun yang batin, ya. Orang mau jahat sama kita nggak bisa, orang mau iseng sama kita nggak bisa, sekalipun ya iseng jangan yang nyata maupun tidak nyata, ya, ingin bunuh kita nggak mempan, ingin santet kita nggak mempan, kita diteluh nggak mempan. Kenapa? Dijaga sama Allah Ta'ala. Pokok kejahatan zahir maupun wala hayatun wala akrabun, ya, nggak bisa diganggu. Selamat, Allah telah selamatkan dari gangguan ular dan kalajengking, ya. Ular kalajengking binatang yang berbisa, dia selamatkan sama Allah Ta'ala. Kenapa? Seperti dalam Widul Latif ada kata apa? Salamun ala nuhin fil alamin. Orang yang baca salamun ala nuhin fil alamin, ya, Allah selamatkan daripada gangguan ular dan binatang berbisa. Nah, timbul pertanyaan, kok nyebut nama Nabi Nuh doang Allah selamatin? Ya, nggak ada salamun ala Musa, salamun ala Isa. Kenapa kok salamun ala Nuh bil alamin? Nah, karena udah dijelaskan berulang-ulang, ya, waktu Nabi Nuh alaihissalam, ya, disuruh sama Allah buat perahu, anisna'il fulka, ya, buat perahu, ya, buat perahu wahai Nuh, karena udah Allah Ta'ala udah kasih tahu kaumnya banyak nentang. Jadi ja'alu asal kulama da'utuhum ja'alu asbi adanihim, setiap kali aku dakwah mereka tutup kuping, nggak mau dengerin. Jadi umatnya ada yang nolak, ya, ada yang menerima, tapi yang nolak lebih banyak. Nah, jadi sini Nabi Nuh udah masanya bakal turun bara, Allah Ta'ala suruh bilang apa? Anisna'il fulka, suruh buat perahu. Waktu Nabi Nuh buat perahu, bikin perahu di kota yang jauh daripada laut. Waktu bikin perahu, Nabi Nuh diejek-ejek sama orang tersebut. Hai Nuh, ngapain bikin perahu? Ya, bikin perahu ngapain? Laut 2000 kilo, laut 2000 kilo, laut mau apa bikin perahu sih? Gitu, paham nggak? Udah Nabi Nuh diejek-ejek, lihat dibilang orang gila, orang apa tuh istilahnya? Ya nggak waras deh, bikin perahu di tengah apa tuh? Di tengah daratan apa tuh? Yang jauh daripada lautan, jauh daripada laut jauh, ya. Nabi Nuh nggak peduli karena yang perintah siapa? Allah Ta'ala. Waktu udah menjelang apa tuh tsunami, ya, Allah Ta'ala perintahkan Nabi Nuh naik ke perahu beserta mukminin. Nah, mukminin orang yang beriman sama beliau naik ke perahu. Bininya nggak mau, anaknya nggak mau, ingat tak? Ya, inamu amalun garus no. Inamu laisa min ahlik, bukan keluarga kamu, istri kamu. Ini dia bukan mukmin, nah, jadi nggak nentang urusan dia. Nah, waktu semua yang beriman sama Nabi Nuh naik, ya, terdapatlah seekor ular, ya, ular naik, ya. Ini dengan izin Allah Nabi Nuh bisa bahasa binatang, jangan heran. Nabi Sulaiman bisa bahasa binatang, Rasulullah bisa binatang, Nabi lain bisa bahasa binatang, sama Nabi Nuh. Lihat ular, Nabi Nuh nanya, wahai ular, kok ikut-ikutan naik nih? Penumpang gelap nih. Mana tiketnya?
Mau nggak? Mana-mana tiketnya penumpang gelap. Nah, kemudian wahai ular ikut-ikutan naiknya. Ya wahai Nuh, ya Nabi Allah Nuh, wahai Nabi Nuh, saya nggak mau binasa sama orang-orang kafir. Izinkan saya bonceng apa? Nebeng ya. Kan saya numpang, ingin saya naik ke perahu, saya nggak mau binasa sama orang-orang kafir. Saya nggak mau. Oke, tapi tanda tangan MOU dulu. Tekan kontrak. Kata Nabi. MOU-nya apa? Ya, orang yang oke, ya, apa timbal baliknya? Timbal baliknya. Tekan kontrak, wahai Nuh, orang yang menyebut nama engkau, aku selamatkan daripada gangguan anak cucuku. Binatang kobra, ya, apa mamba hitam, apa tuh? Mamba hitam aja tuh, rattlesnake, kalau apa tuh? Bawa semuanya. Kalau jengking, pokoknya yang berbisa aku selamatkan. Ayo tekan kontak. Ya, oke, begitu, udah. Nah, makanya, ya di video tadi ada kata-kata salamun ala nuhin. Ente baca enggak ada sangat ama binatang berbisa. Sekalipun ente ke pulau ular di Brazil, lu jangan ngecek aja. Berani ngecek. Ente kan ada di mana daerah Brazil ada pulau ular tuh. Ada yang mana pulau apa tuh? Yang nggak boleh masuk karena apa? Ular semua nanti. Mau kobra kayak ini itu ngetes nih. Salamun ala jahat dicatat juga. Berarti emang keyakinan kurang ya. Nah, jadi itulah ceritanya. Jadi ya kalau ente mau ke hutan, ke kebun yang apa tuh, yang banyak semak-semak belukar atau rumah-rumah kosong ini, baca dulu ya. Pokoknya baca Selawat Latif, baca salamun ala nuhin fil alamin. Insyaallah dia dapat. Jadi gimana? Udah pokoknya dia baca salamun ala nuhin yang udah nggak boleh ganggu. Sekalipun ular yang apa tuh berbisa. Betul ular tanah, berudak, apa tadi apa macam-macam ya, nggak berbisa. Kalau jengking nilainya, yang bidang berbisa apa lagi sih? Benar, bisa apa tuh? Bisa gigit, bisa ngejangga. Paham ya? Nah, gitu ya. Wajur dihummahu yaumal kiamah. Allah Ta'ala memberikan keridhaan kepada pembacanya pada hari kiamat. Ya. Wa yutimu alaihi nikmatahu, Allah sempurnakan buatnya nikmatnya. Kemudian wa yutiqallahu minan nar, Allah selamatkan dia, Allah bebaskan daripada api neraka. Nah, orang yang membaca pada pagi hari dan sore hari ya. Wa yuktabu lahu jawazan minha, Allah tulis, Allah tentukan buat dia, Allah tulis buat dia orang yang berhasil melewati api neraka. Jadi waktu lewati syirat, jembatan yang bawa api neraka, dia jawazan apa? Melintas, yang selamat ya. Wa yakfirullahu ma ahamahu min amri dunya wal akhirah. Allah cukupin segala macam hajatnya daripada di bidang apa? Urusan dunia dan bidang akhirat. Ya, apa yang dia punya ini masalah dunia Allah cukupin, masalah akhirat Allah cukupin. Wala yusibuhu bi nafsihi wala ahli wala malihi syai'un yamruhu. Ini baca zikir pagi hari dan sore hari, ya dia dirinya akan selamat, ya dirinya akan selamat atau dirinya tidak terkena dari segala macam musibah. Bukan hanya dirinya, keluarganya juga demikian. Anak bininya Allah selamatin, bapaknya baca, anak bininya Allah selamatin, suami baca, istrinya, anaknya Allah selamatin. Wala malihi, hartanya dia aman. Hartanya aman, maknanya apa? Maknanya hartanya aman daripada yang dibenci segala macam musibah, kebakaran, kemalingan, aman. Kenapa? Karena dia membaca wirid tersebut, zikir-zikir tersebut. Ya, anda pernah ngalamin hal tersebut? Ya, habis subuh anda baca wirid latif. Ya, dulu kira-kira ada mungkin 15 tahun lalu, ya, anda beli pisau cap garpu dari Saudi. Pisaunya pendek, 15 tahun lalu harganya kalau dirupiahkan sampai 500.000, pendek. Asli, emang di tokonya Jerman, ya. Itu ya anak pagi subuh baca dulatif, kemudian motong sapi, ya akhirnya habis sapi istirahat dekat mana tuh pabrik Dino seberang
Nah sekarang ada apa tuh? Masjid Hasanuddin ya, Jembatan. Itu pisuan terus itu, ya udah, ya karena ada capek, pulang, udah tidur semuanya. Sore ingat pisau, cari mana pisau? Kalau pisau pasar PSBT ya tinggal. Ini pisau garpu Jerman asli lagi ya. Kemudian saya cari, nggak ada di lemari, nggak ada. Oh iya, masih apa tuh? Masih di sana. Udah balik lagi ke sana, masih ada, alhamdulillah. Allah pelihara daripada apa? Musibah yang kenapa? Bekas zikir kita tuh. Maka ente nih kalau bawa bini baca zikir tapi bini hilang loh. Bini hilang, mati kan baca zikir ya. Kalau bini hilang, musibah apa yang nikmat? Gimana? 50-50 Ustaz. Gimana kira-kira? 50-50. Bini hilang gimana? Tergantung. Tergantung. Kalau bini bawel, cerewet, alhamdulillah. Gitu. Bini baik, ada musibah ya. Jadi segala macam sesuatu yang kita benci nggak menimpa diri kita, keluarga kita, harta kita, dan anak kita juga ya. Kemudian wa yanzurullahu ilaikum yamin sab'ina nadratan. Allah telah pandang yang baca wirid sore dan pagi tersebut tiap satu hari, tiap hari Allah berikan 70 kali pandangan. Nadrah apa? Nadratul rahmah, pandangan rahmat. Orang kafir Allah tak pandang, tapi pandangan benci. Orang maksiat Allah tak pandang, tapi pandangan kebencian, pandangan murka. Yang kita pengen sebagai mukmin dapat pandangan Allah, pandangan yang menyenangkan, pandangan keridhaan, pandangan ke rahmat, pandangan yang gembira. Enak kalau begitu? Enak. Jadi bagaimana caranya? Ya udah, ingat nama Allah di pagi dan sore hari. Baca wirid-wirid pagi dan sore hari, satu hari 70 kali pandangan. Nah, ini kelebihan bersama orang-orang yang baca wirid di pagi hari dan sore hari ya. Udah sebentar doang kok, sebentar ya. Anggap sekarang kata jam 4 masih bolak sampai jam 7 ya. Sebelumnya atau sudahnya baca deh. Tapi udah kebiasaan ya enak. Sebelum matahari terbit kita udah baca semua. Jadi matahari terbit kita udah baca semua, enak gak? Maka jangan tidur pagi. Orang kalau tidur pagi kehilangan apa? Rezeki, kemudian kehilangan paham ilmu. Ya, kenapa? Ya, bukan berarti dia tersebut dapat ilmu. Otak masih jenis-jenisnya di pagi hari. Pagi hari yang udah connect sama Allah Ta'ala, insya Allah dia tersebut dilampangkan semuanya, gampang dapat ilmu insya Allah. Nah, tapi jangan tidur. Nah, tidur boleh deh, yang begadang, ya, yang kalau tidur, kapan tidurnya? Nunggu isyraq, ya, manggil isyraq, udah habis isyraq, salat duha, kemudian sarapan, tidur enggak? Enak. Ya, habis subuh tidur, belum sarapan, bangun enggak? Paham ya? Jadi kita deh. Wa yaqdilahu kulla yaumin sabila hajatan. Yang kontinu baca zikir di pagi hari dan sore hari, tiap hari Allah Ta'ala kabulkan 70 hajatnya. Hajat apa aja? Kita punya hajat banyak, minta selamatin musibah, minta pengen sembuh penyakit, minta digampang urusannya, minta Allah Ta'ala perluas rezekinya. Hajat kita banyak gak? Banyak, dikasih sama Allah Ta'ala. Kadang kita ngerasa begini, tahu berkahnya zikir kita baca pagi hari dan sore hari ya. Kemudian apa tuh? Wa ahwanuha al-maghfirah. Ya, ahwanuha al-maghfirah. Minimal hajat tersebut ada keampunan, dapat maghfirah. Yang bacanya minimalnya ada 70 hajat. Kita pengen Allah terampun dosanya, Allah ampuni dosa kita. Ya. Wa yansurullahu ala man adahu. Yang baca pagi hari dan sore hari, Allah Ta'ala tolong dia dari orang yang musuh dia, yang musuh kita, ya, nggak bisa nyelakain kita, yang musuh kita nggak bisa membuat kita apa tuh dapat musibah, nggak selamatin dengan cara apapun dia mau begini nggak bakal bisa, karena udah Allah Ta'ala lindungi dengan apa? Dengan zikir, dan zikir yang dibaca pada pagi hari dan sore hari. Wa yasiru rizquhu,
Allah Ta'ala gampangin rezekinya. Yang baca pagi hari sore, pagi hari dan sore hari, kita sebut pelakunya atau yang bacanya dapat kemudahan dalam rezeki, gak susah-susahnya rezeki, ya. Wa ya'ishu sa'idan, hidupnya bakal bahagia, gak sumpah, gak stres. Ya, karena kontrakannya ada 20 enak gak? Ya, udah pokok enak gak? Dia mau kerja, habis wirid dia mau kerja, kerjanya urusannya Allah gampangin, hidupnya enak aja. Pernah gak lihat orang girang aja? Bukan amin, bukan. Amin kata doang memang begitu modelnya. Ya, artinya hidupnya bahagia, enggak ada sumpuknya, enggak ada stresnya. Nah, kenapa? Ya, berarti dia dekat sama siapa? Ya, pemberi hiburan. Ya, sebagaimana di kuburan kita butuh hiburan, dirinya kalau Allah Ta'ala hibur hambanya, enggak ada keluh kesah, enggak ada kebingungan. Tapi di kuburan kita minta sama Allah Ta'ala, ya anis wahdatana, ya Allah Tuhan pemberi hiburan, hiburlah kesedihan kami di alam kubur. Nah, sekarang orang yang dapat kesenangan, yang dia bahagia di dunia, mereka ada yang dekat-dekat sama Allah. Kan tadi dibilang di Quran apa betul? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang mukmin yang hati tenang dengan nyebut nama Allah. Allah bi dzikrillah tatma'innun, hanya dengan zikir Allah hati tenang. Orang kafir enggak ada ketenangan. Waladzi anzal sakinata fi qulubil mu'minin yazadu imanan ma imanihim. Allah Ta'ala yang memberikan ketenangan hanya buat orang mukmin. Orang kafir enggak ada. Orang kafir ada kesenangan, enggak ada ketenangan. Yang tenang pasti senang, yang senang belum tentu tenang. Orang kafir, dia mabok, dia joget-joget, semuanya dia maksiat, senang nggak? Tenang nggak? Enggak. Tapi yang tenang senang. Ketenangan hanya buat orang mukmin. Nah, jadi kita orang-orang kalau udah tenang enak aja, enak nggak? Nggak ada stresnya, nggak ada sumpuknya, nggak ada ngelamunnya, nggak ada bengongnya. Ada yang bengong? Bengong, ada nggak? Nah, dia berarti yakin putus hubungan sama Allah. Dia putus hubungan sama Allah. Ada orang bengong. Ada. Oh, yang lihatin apa? Ada tuh. Bengongan. Ada yang lihatin langit. Dan bidadari turun kali ya. Ini berarti pasti lagi putus hubungan sama Allah. Kalau putus hubungan sama Allah, stres. Ya, jadi kadar beda, ketenangan beda. Yang ingatnya banyak, ketenangan banyak. Yang ingatnya dikit, ketenangan dikit. Yang putus hubungan sama Allah, stres meluar. Sudah banyak orang yang kerjaannya santai aja, tapi diingat sama Allah, tenang jiwanya. Nah, kalau jiwa tenang enak gak? Orang kalau jiwa tenang, makannya banyak. Senang kan? Ya. Makannya banyak, tidurnya gampang. Kenanya batal. Enak aja, emang ada udah tenang aja. Katanya ini orang nggak ada pikirannya, mikir apa? Nggak tahu makan banyak, gampang semuanya. Enak nggak? Enak udah, enak tidur, enak aja. Ya, amin. Stres mana amin tuh? Tidur susah ya. Jadi wa'i susaidan, wayamutul hamidan, mati mulia. Hidupnya bahagia, mati mulia. Apa mana mati mulia? Nah, mana mati mulia? Ya, matinya husnul khotimah. Dan cara mati yang kelihatan kita anggap jelek belum tentu hina. Ya, anggap kita mati di musola, mati di masjid. Ya, ini ya anggap lagi ibadah mulia, tapi tempatnya memang mulia. Ya, insya Allah dalam tempat mulia dia lagi hadir pengajian, hadir sholat, ya dia mulia. Tapi terkadang Allah telah punya jalan lain, cara lain untuk matikan hambanya. Banyak para sahabat yang mati terbunuh, mereka mulia gak? Mulia. Wah, dia mati dibunuh orang tuh, hina gak? Belum tentu. Ya belum tentu. Sahabat mati dibunuh, ada yang mati diracun, ya mulia gak? Mulia. Belum tentu hina. Lihat keadaan dia sehari-hari dan itu aja. Kan matal maru ala ma'asya, alaihi mati seorang tergantung hidupnya sehari-hari. Hidupnya taat, matinya dibunuh, mulia. Tapi kalau hidupnya maksiat, preman, nggak sembahyang, kang bohong, kemakan barang haram melawan, mati dibunuh, hina. Paham nggak? Jadi sehari-hari kayak sahabat, sehari-hari sama Rasulullah, sholat sama Rasulullah, matinya dibaca kena pedang,
dibunuh orang, mati mulia. Nah, mana mati mulia tersebut? Ya, matinya husnul khatimah, mati membawa iman. Ya, jaminan dari Allah Ta'ala kepada siapa? Pada yang kontinu zikir di pagi hari dan sore hari. Di sini kita minta taufik sama Allah agar kita bisa menantangkan zikir pagi sore hari. Yang mau kerja zikir di motor bisa, yang mau berangkat ke dagang zikirnya di mobil, di motor bisa kan? Bisa. Ya kadang ada orang kadang di kereta tuh baca Abdul Latif, masya Allah. Ada yang udah hafal, baca udah pelan-pelan apa? Ya. Ada yang bacanya malu kedengeran sama cewek, jangan malu. Tuh yang cewek kereta itu orang masya Allah. Tiap hari ingat sama Tuhannya dibaca ini. Kalau saya jadi isinya dia paling ingat sama saya. Kira nggak kira-kira? Ini kira ya. Ya sampai sini ada. Wallahu a'lam. يا ربنا تربنا بأننا اغتررنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورة